Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Irfan Dedi. Saya adalah salah satu mahasiswa kelas C PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenankan saya dalam hal ini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajjah Septi Gumiandari MAG. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi bimbingan dan konseling dalam lintasan sejarah. Bimbingan dan konseling adalah dua aspek yang erat kaitannya dengan manusia. Membimbing dan membantu individu untuk mengatasi masalah serta mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Menurut Gibson, tahun 1981, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling pada manusia terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam mendapat konsekuensi akibat memakan buah khuldi yang terlarang, yaitu di surga atau Taman Firdaus. Kemudian juga ada menurut Habsyi 2016, bimbingan dan konseling sudah ada sejak Ki Lurah Semar memberikan konseling pada Arjuna yang sedang mengalami konflik batin. Awal mula bimbingan dan konseling. Perkembangan sistematis bimbingan dan konseling seperti yang kita kenal saat ini dimulai di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Perkembangan teori dan praktik psikologi modern seperti psikoanalisis oleh Sigmund Freud, teori kognitif dan teori perilaku menjadi dasar untuk pengembangan disiplin bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan nama, yaitu pada kurikulum 1984 semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Itu pada zaman saya sekolah SMA dulu masih menggunakan BP, istilah BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling sampai dengan sekarang. Kemudian perkembangan modern bimbingan dan konseling dimulai pada abad ke-20 pada tahun 1908 oleh Frank Parson, dianggap sebagai bapak bimbingan karir. Setelah ia mengembangkan sistem bimbingan karir pertama di Amerika Serikat, Parson mengidentifikasi ketidakcocokan antar kemampuan individu dan pekerjaan yang mereka pilih sebagai fokus utama bimbingan karir. Jika menengok sejarah bimbingan konseling dari berbagai literatur, menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling lahir di Amerika Serikat yang diprakarsai oleh Frank Parson melalui gerakan yang terkenal yaitu Vocational Bureau di Boston. Faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan bimbingan konseling diantaranya yaitu yang pertama perubahan sosial dan teknologi,
Super Donald E. tahun 1957. Beliau mengatakan faktor perubahan sosial dan teknologi seperti perkembangan industri dan perkotaan telah mendorong kebutuhan akan bimbingan konseling untuk membantu individu menavigasi perubahan-perubahan ini. Kemudian yang kedua, perkembangan pendidikan. Ginsberg Eli et al. Tahun 1951. Beliau mengatakan perkembangan dalam sistem pendidikan termasuk peningkatan akses pendidikan tinggi telah mendorong permintaan untuk layanan bimbingan konseling dalam proses pendidikan. 3. Perubahan budaya dan nilai-nilai sosial. Kemudian yang keempat, perkembangan teori psikologi. Yang kelima, krisis dan konflik sosial. Krisis sosial seperti perang, depresi, ekonomi, dan konflik sosial dapat memperbesar kebutuhan akan dukungan bimbingan konseling. Yang keenam, keberlanjutan dan globalisasi. Dan yang ketujuh, pengakuan terhadap kesejahteraan mental. Nah, faktor-faktor ini bersama-sama memainkan peran penting dalam perkembangan bimbingan konseling seiring waktu. Sumber-sumber yang mencatat perkembangan ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana bimbingan konseling telah berkembang sejak awal munculnya konsep tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Berkembangnya bimbingan konseling di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bimbingan konseling di negara Paman Sam. Hal ini berawal dari banyaknya para pakar-pakar pendidik yang kembali ke Indonesia seusai menamatkan pendidikannya di Amerika dengan membawa konsep-konsep bimbingan konseling yang baru pada sekitar tahun 60-an. Ya, pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling dari masa ke masa sebelum kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan ini merupakan masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Masa yang dimana kehidupan rakyat Indonesia di bawah kendali penjajah, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang hanya ditujukan untuk kepentingan penjajah. Kemudian dekade 40-an, zaman perjuangan. Pada dekade ini masalah dan tantangan terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah masalah kebodohan dan keterbelakangan. Kemudian dekade 50-an, masih masa perjuangan. Pada dekade ini kegiatan bimbingan lebih terfokuskan pada upaya guru dalam membantu siswa mencapai prestasi lebih banyak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian dekade 60-an, dekade perintisan. Pada dekade ini, situasi politik Indonesia kurang begitu menguntungkan karena adanya pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Selanjutnya dekade 70-an, ini dekade penataan. Dekade ini merupakan masa penataan bimbingan baik dalam aspek konseptual ataupun operasional. Selanjutnya dekade 80-an sampai sekarang, itu dekade pemantapan. Pada dekade ini merupakan masa pemantapan setelah masa penataan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan diakuinya profesi konselor atau guru bimbingan konseling oleh Sistem Pendidikan Nasional yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 yang menyatakan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru pemegang sertifikat pendidikan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah bimbingan dan konseling memiliki lintasan sejarah yang panjang, dimulai dari praktik informal pada zaman kuno hingga menjadi disiplin ilmu mandiri yang sistematis seperti yang kita kenal saat ini.
faktor-faktor seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, pemahaman tentang kesehatan mental, pendidikan dan profesionalisme memainkan peran penting dalam perkembangan bimbingan dan konseling. Di Indonesia, bimbingan dan konseling semakin diakui sebagai bagian integral dalam membantu individu menghadapi tantangan kehidupan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, terutama untuk ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.